Wassalamualaikum. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafi'a ila amrillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat mobil khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah Jumat sekalian. Marilah untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka insya Allah dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup kepada kita, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam tahun Hijriah terdapat bulan-bulan yang disucikan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bulan tersebut dimuliakan karena adanya ibadah tertentu yang mempunyai kedudukan yang tinggi seperti bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Sebagian bulan dimuliakan hingga diharamkan berperang pada bulan-bulan tersebut. Maka kemudian bulan-bulan tersebut diberi nama Al-Ashhur Al-Hurum atau bulan-bulan yang haram. Haram di sini bermakna dimuliakan, yaitu dari kata al-hurmah yang berarti kemuliaan, atau disebut bulan haram karena di dalamnya diharamkan melakukan peperangan. Bulan-bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram untuk perang, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kezaliman pada bulan-bulan haram dosanya lebih besar dibandingkan perbuatan zalim pada bulan lainnya. Walaupun pada dasarnya kezaliman sendiri adalah sebuah dosa besar, akan tetapi jika dilakukan pada bulan-bulan haram, maka dosanya menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan adalah menjadi hak Allah untuk mengagungkan ciptaan-ciptaannya sebagaimana yang Ia kehendaki. Hal ini seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memilih di antara malaikat-malaikatnya seorang malaikat yang menjadi perantara antara Dia dan Rasulnya. Demikian juga Allah memilih dengan sebagian manusia untuk mengemban risalahnya, dan Allah juga memilih masjid sebagai tempat yang paling disukainya dan sebagainya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan yang ketujuh dari bulan Hijriah. Pada Jumat ini kita telah memasuki tanggal 19 Rajab, dan Ibnu Katsir menjelaskan kata Rajab diambil dari kata at-tarjib yang berarti mengagungkan. Selain menjadi salah satu dari Al-Ashhur Al-Hurum, bulan Rajab juga merupakan bulan yang dekat dengan bulan Ramadan, di mana dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat telah menyiapkan diri untuk menyambutnya.
Dan oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa bulan Rajab adalah pintu menuju bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Bakar Al-Warraq, seorang ulama abad ketiga Hijriyah, dan beliau pun berkata bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sa'ban adalah bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Di antara keutamaan bulan Rajab yang lain adalah adanya peristiwa agung, peristiwa yang sangat luar biasa, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, dan kemudian dibawa ke langit hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah kewajiban sholat bagi umat muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa ini dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan dan pada bulan apa peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Ada sebagian yang berpendapat di bulan Zulqa'dah, dan ada sebagian yang berpendapat di bulan Rabiul Awal dan lain-lain. Akan tetapi Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dan juga Imam An-Nawawi berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Pendapat ini juga dipilih oleh Darul Ifta Al-Masriyah yang merupakan lembaga fatwa tertinggi di Mesir. Bagi seorang muslim, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang agung yang mengandung banyak hikmah pada diri kita. Pada malam itu Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat menempuh perjalanan kurang lebih dari 1.500 km dalam satu malam, yang jika ditempuh dengan unta memakan waktu kurang lebih 40 hari. Bahkan Nabi juga menembus langit ketujuh untuk berbicara langsung, untuk berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat. Beliau juga sempat bertemu dengan para nabi dan rasul Allah sebelumnya dan menjadi imam salat bagi mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah beberapa keutamaan dari bulan Rajab. Semoga kita semua dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua agar mampu memanfaatkan setiap momen dan waktu yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua dan memberikan kekuatan keimanan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyah wa irgham liman jahada bihi wa kafar wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kibil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fi ma'mar wantahu amanahan huwa hadar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad fa ya ayyuharrajuna minhu syafa'atan shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khususan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhu wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wahfadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum.